I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Manajer tim Gresini, Michele Massini, berbicara tentang bagaimana dia melihat Marquez untuk pertama kalinya di atas sepedanya. Pergantian motor besar yang diputuskan oleh Marc Marquez terjadi pada Selasa lalu di tes Valencia. Dengan seorang pebalap dari Ilerda yang mencatatkan waktu yang baik meskipun ia tidak terlalu banyak mengendarai Ducati. Itu adalah debut yang luar biasa bagi pebalap juara dunia 8 kali itu, yang tersenyum lebar saat turun dari motornya. Michele Massini menjelaskan kepada GP1 bagaimana rasanya memiliki dia dan saudaranya Alex di kotak Gresini. Setelah musim seperti ini kami lelah, tapi setelah Selasa kami menantikan tahun 2024, kata Massini, mengetahui saat-saat indah yang telah ditetapkan Marc. Saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak tentang performa Marc, tapi menurut saya stopwatch dapat berbicara mewakili dia. Secara pribadi saya senang dan atmosfer di tim tentu luar biasa, komentarnya. Pekerjaan hari Selasa di dalam kotak, kami telah melakukan pekerjaan dengan baik dan kami fokus untuk membuat putaran yang seimbang. Dengan Marc dan Alex kami telah melakukan pekerjaan yang berbeda, namun kami senang bisa menyelesaikan tahun yang indah seperti ini. Tentu saja kita menghadapi tahun 2024 yang sulit, tapi ini jelas merupakan awal yang cerah, Massini menegaskan. Saat kami mengambil keputusan untuk bertaruh pada Marc, saya yakin kami akan membangun tim yang hebat, aku Massini. Seperti yang saya katakan, saya pikir ini merupakan awal yang cemerlang untuk babak baru ini. Sekarang kami akan mengisi ulang tenaga kami dan kemudian mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk presentasi dan tes Sepang pada bulan Februari. Malam ini saya tidak bisa tidur nyenyak memikirkan kalender tahun depan. Kami mencapai akhir musim ini setelah 2 bulan yang sangat sulit. Seperti yang saya katakan, saya pikir prioritasnya adalah tetap tenang tapi bahagia dengan tujuan menghadapi musim depan dengan cara terbaik. Itu niat saya, jelas Michele Massini. Sementara itu, Marco Bezzecchi seolah menjadi tokoh antagonis dalam balapan MotoGP Valencia, Minggu, 26 November 2023. Pembalap VR46 Racing itu melabrak Marc Marquez di truknya setelah keduanya terlibat insiden. Secara kronologis, pada lap pertama Grand Prix Valencia, Marc dan Marco bertabrakan di lintasan sehingga pembalap Italia itu terlempar ke udara dalam sebuah tindakan yang diklasifikasikan oleh para steward sebagai insiden balap. 4 lap kemudian, Marquez seolah dapat karmanya. Ia ditabrak hingga terbang dan terhempas keras di area kerikil oleh Jorge Martin. Balapan bagi keduanya pun berakhir. Pembalap asal Katalan itu mengalami benturan keras dan dibawa ke klinik sirkuit, di mana ia dinyatakan tidak mengalami cedera apapun, sehingga kembali ke truknya. Sesampainya di sana, terekam dalam kamera televisi bagaimana Bezzecchi memasuki motorhome itu. Setelah balapan, anak didik Valentino Rossi mengaku senang, dengan menyatakan bahwa Marc adalah pembalap terkotor di MotoGP dan menyiratkan bahwa para steward melindunginya. Saya mencoba berbicara dengan para steward, lalu saya mencoba berbicara dengan Carlos Ezpeleta dan tidak ada yang mau mendengarkan saya. Jadi saya pergi ke truk Marc dan dia mengatakan kepada saya bahwa tidak melihat saya, tapi itu tidak mungkin, ujar Bezzecchi. Sore itu juga, Marquez berbicara kepada media, saya tidak akan membuang-buang waktu dengan pembalap itu. Ia menunjukkan kemarahan atas sikap Bezzecchi. Pembalap 30 tahun itu menambahkan, ketika dia dewasa, dia akan menyesali apa yang dia katakan kepada saya di dalam truk. Sebuah kalimat yang menimbulkan spekulasi bahwa Bez mengatakan hal-hal yang mengerikan kepadanya. Dalam tes pasca musim MotoGP di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, rider tersebut menghadapi beberapa pertanyaan terkait konfrontasinya dengan pembalap baru Gresini Racing.
Hanya ada 1 jam tersisa sebelum debut Marc Marquez bersama Gresini ketika manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna, sekali lagi menolak sang juara dunia 8 kali itu. Itu adalah pernyataan pertama, tanpa basa-basi, saat ayah dari juara dunia 2 kali Desmosedici, Gigi Dall'Igna, ditanya apakah benar Ducati tidak menginginkan Marquez dalam pasukan pembalapnya. Posisi Ducati, tentu saja, mereka tidak menginginkan Marquez, ia menegaskan. Namun, dalam sebuah manuver yang hanya menjadi tanggung jawab tim Gresini Racing dan pembalap itu sendiri, Marc berakhir di belakang setang Ducati. Saat ini yang saya sangat penasaran untuk melihat apa yang akan dia ceritakan kepada saya saat turun dari motor. Karena dia pasti salah satu pembalap terpenting dalam sejarah balap motor. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan dia ingin balapan dengan motor kami, tambahnya. Namun, dengan 8 motor dan banyak pembalap yang akan berlaga, kedatangan rider Spanyol akan menyulitkan manajemen tim asal Italia tersebut. Maksud saya, Marc adalah pembalap yang tidak bisa diatur. Dia adalah salah satu pembalap terpenting dalam sejarah, seperti yang telah saya katakan. Oleh karena itu, kami harus bisa mengelola hubungan dengannya di dalam tim dan semua orang yang bekerja sama dengan kami di Ducati. Karena saya yakin salah satu kekuatan kami adalah harmoni yang baik di antara para anggota tim, tuturnya. Masalah yang penting adalah apakah gaya berkendara Marquez cocok dengan karakteristik Desmosedici GP23. Hampir semua pembalap yang pernah mengendarainya pernah menang dengan motor kami. Saya membayangkannya, bahwa kami akan tahu bagaimana menyesuaikan motor dan memberinya saran yang tepat agar bisa beradaptasi antara gayanya dengan motor kami. Marc, seperti pembalap lain dari tim satelit yang tidak mengendarai motor resmi, VR46 dan Gresini, akan memulai musim ini dengan motor yang digunakan Johann Zarco, Pramac, untuk menyelesaikan kejuaraan. Pada motor Enea Bastianini, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, kami memperkenalkan beberapa evolusi yang telah memberi kami beberapa masalah. Sementara itu, Pecco Bagnaia menghadapi musim baru setelah memvalidasi kembali gelar juara dunia MotoGP. Pembalap Ducati itu tampak lebih santai pada tes Valencia. Pecco Bagnaia menghadiri hari tes resmi MotoGP di Chester Selasa ini, mendebutkan tidak hanya sepeda motor baru tetapi juga kursi emas juara dunia. Pembalap Ducati itu tampak jauh lebih santai dibandingkan akhir pekan lalu di Valencia, saat gelar dipertaruhkan. Tidak lagi berada di bawah tekanan pertarungan, pemain Italia itu menyelesaikan hari latihan lebih awal, menempati posisi ke-11 dalam tabel. Bagnaia membuat analisis terhadap semua berita, seperti yang dikatakan kolaborator kami Manuel Pecino dari Paddock Valencia. Rencana jangka pendek Bagnaia termasuk merayakan gelar keduanya. Saya akan pergi ke Gala FIM di Liverpool, lalu ke pesta di Bologna, dan di hari lain saya akan mematikan telepon dan tidak menjawab siapapun.